Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azila Pagardi dengan nomor induk mahasiswa 1262042121101. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan mapel pada fungsi implisit. Langsung saja kita buka aplikasi implisit. Sebelumnya, grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Nah, grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Nah, kemudian tentu saja hal tersebut akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, pada aplikasi Mapel ini menyediakan function khusus untuk menggambarkan grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with dalam kurung plots, (2) implicit plot dalam kurung fungsi, X sama dengan A, (2) B, Y sama dengan M,(2) N, tutup kurung. Langsung saja pada contoh soal. Soal pertama, gambarlah grafik fungsi X ditambah Y sama dengan 16 pada X elemen negatif 10,10 dan Y elemen negatif 10,10. Penyelesaiannya adalah kita ketikkan with dalam kurung plots tutup kurung (2) implicit plot dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16, X sama dengan negatif 10 titik 10, Y sama dengan negatif 10 titik 10 tutup kurung. Kemudian kita tekan enter, maka akan memunculkan bentuk grafik seperti ini. Nah, pada gambar yang telah muncul tampak bahwa nilai X dan Y antara negatif 4 dengan 4. Padahal dalam perintah dituliskan negatif 10 sampai dengan 10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4 sampai dengan 4. Kemudian contoh yang kedua, gambarlah grafik fungsi 2 dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2 sama dengan 25. X kuadrat dikurangi Y kuadrat untuk X dan Y elemen negatif 4 sama dengan 4. Maka penyelesaiannya adalah kita tuliskan with dalam kurung plots, kemudian (2) implicit plot buka kurung 2 dikali buka kurung lagi X kuadrat ditambah Y kuadrat tutup kurung kemudian pangkat 2 sama dengan 25 dikali dalam kurung X kuadrat dikurangi Y kuadrat tutup kurung, X sama dengan negatif 4 titik 4, Y sama dengan negatif 4 sampai dengan 4 tutup kurung. Maka akan muncul grafik seperti ini. Nah, tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati. Karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambarkan pada mapel adalah 52, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah.
Untuk mengubah jumlah titik plot digunakan option num points. Berikut ini adalah perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Jadi ini kita tuliskan kembali, kemudian ditambahkan koma num points, 6 points sama dengan 1000 baru tutup kurung. Maka gambar grafiknya akan muncul seperti ini. Dan titik 0,0-nya sudah terpenuhi. Selanjutnya, ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi tersebut fungsi genap atau bukan dengan aplikasi Maple. Nah, contoh praktik, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Maka penyelesaiannya kita tuliskan f dalam kurung negatif x sama dengan fx. Kita enter, maka menghasilkan f negatif x sama dengan fx. Kemudian kita tuliskan kembali f titik 2 sama dengan x, maka x kuadrat. Maka fungsi x adalah x kuadrat. Fungsi negatif x, kita enter, juga menghasilkan x kuadrat, begitu pula dengan fx, kita enter, juga menghasilkan x kuadrat. Nah, untuk menggambarkan grafiknya, kita tuliskan plot dalam kurung x kuadrat, x sama dengan negatif 4 sampai dengan 4 atau titik-titik 4 tutup kurung. Maka akan memunculkan grafik seperti ini. Dari gambar ini tampak bahwa grafik Y sama dengan X kuadrat simetris terhadap sumbu Y. Nih, simetris ya. Kemudian selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya pada fungsi genap tadi, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Nah, grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0 jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih besar atau sama dengan 0, maka grafik untuk x lebih kecil dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Nah, dengan contoh soal, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Kita tuliskan f negatif x sama dengan negatif f x. Kita enter, maka akan memperoleh hasil x kuadrat sama dengan negatif x kuadrat. Kemudian kita tuliskan kembali fx sama dengan x pangkat 3. Kita enter, maka akan menghasilkan x kuadrat sama dengan x pangkat 3. Kita masukkan pada expression fungsi titik 2 sama dengan x, maka x pangkat 3. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kita tuliskan negatif f dalam kurung x. Kita enter, hasilnya adalah negatif x pangkat 3. Kita tuliskan f negatif x. Hasilnya sama dengan negatif fx, juga negatif x pangkat 3. Nah, tampak bahwa dari f negatif x
sama dengan negatif fx, yaitu negatif x pangkat 3. Dengan demikian, fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsinya, kita tuliskan plot dalam kurung x pangkat 3, x sama dengan negatif 5 sampai dengan 5 atau titik-titik 5 tutup kurung, maka akan memunculkan grafik seperti ini. Tampak dari grafik ini bahwa fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x lebih kecil daripada 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih besar atau sama dengan 0 dengan memutar sebesar 180 derajat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mencoba.